Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube channel Sekolah Darussalam, Ayah Bunda dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Santi Dian Lestari, di dalam sesi sharing seputar psikologi anak. Saya selaku psikolog Darussalam, kali ini ingin mengajak Ayah Bunda kita sama-sama sharing terkait mengenai bagaimana kita bisa mewaspadai perubahan mental yang terjadi pada anak di masa COVID-19. Sebelumnya, saya berharap ayah bunda semua dan putra-putri di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, ayah bunda, tema ini sengaja kami angkat untuk kami sharing kepada ayah bunda karena memang kondisi COVID-19 ini begitu banyak memberikan perubahan dalam kehidupan kita. Terlebih juga dalam kehidupan mental putra-putri kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita sebagai orang tua, kita ingin agar perkembangan mental putra-putri kita tetap berkembang dengan sehat dan positif meskipun dalam kondisi pandemi. Oleh karenanya, insya Allah dalam beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama mengetahui apa saja yang bisa diketahui oleh orang tua mengenai perilaku-perilaku yang dapat mempengaruhi perubahan mental bagi putra-putri kita. Ayah bunda, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kondisi pandemi ini memberikan begitu banyak perubahan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Terlebih dalam perkembangan bagi putra-putri kita di rumah. Nah, apa yang perlu diwaspadai oleh ayah bunda terkait dengan perubahan perilaku yang bisa menyebabkan dalam perubahan mental putra-putri kita di rumah? Yang pertama adalah kita bisa mengamati dari munculnya perilaku regresif. Sebenarnya perilaku regresif ini wajar terjadi pada situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Dan umumnya perilaku regresif ini terjadi lebih sering dialami oleh anak-anak yang usianya lebih muda dibanding dengan orang dewasa. Di mana semakin muda usia anak akan lebih sering mengalami perilaku regresi ini. Ya. Berikutnya yang bisa kita amati adalah adanya perubahan nafsu makan. Nah, ayah bunda bisa amati putra-putri di rumah. Apakah sejauh ini putra-putri di rumah mengalami perubahan nafsu makan yang signifikan? Misalnya, apakah nafsu makannya menjadi bertambah atau justru sebaliknya mengalami penurunan nafsu makan? Ya, ada beberapa di antara anak-anak kita barangkali yang mengalami gangguan makan, ya, atau disebut juga dengan anoreksia nervosa, ya, di mana gangguan makan ini menyebabkan menurunnya nafsu makan pada kita, pada diri kita, ya, dan itu bisa dialami oleh anak-anak kita jika mengalami sebuah kegelisahan atau kecemasan. Selain itu, juga bisa memunculkan masalah tidur, gitu. Jadi ayah bunda bisa lihat pola tidur dari putra-putrinya di rumah. Misalnya, apakah anak-anak kita di rumah tidur seharian sepanjang hari misalnya dengan durasi tidur yang begitu panjang, atau justru sebaliknya mereka malah mengalami kesulitan tidur atau sulit tidur, misalnya tengah malam beberapa kali terbangun gitu, ya, karena merasa gelisah, ada sesuatu yang dirasakan, ada sesuatu kegelisahan yang dirasakan oleh putra-putri kita. Nah, selanjutnya adalah anak bisa saja mengalami peningkatan kelekatan pada orang tua. Nah, ini biasanya terjadi pada anak-anak yang usianya lebih muda. Maksudnya bagaimana? Anak akan cenderung ingin selalu dekat dengan orang tuanya. Misalnya kalau di rumah ketika ayah atau bundanya berpindah tempat,
itu selalu diikuti, selalu pingin dekat. Dari kamar mandi misalnya mau ke dapur, atau dari kamar ingin pindah ke kamar mandi, dan seterusnya, anak selalu ingin ikut. Seolah-olah orang tua tidak ingin lepas dari pandangan mereka, gitu ya. Nah, biasanya perilaku ini muncul ketika anak juga dalam kondisi khawatir, kondisi cemas begitu, sehingga ingin sekali terus-menerus berada dekat dengan orang tuanya karena mereka merasa secure, merasa nyaman apabila berdekatan terus dengan orang tua. Nah, selanjutnya adalah perilaku menarik diri. Ya, perilaku menarik diri atau withdrawal ini biasanya dialami oleh anak-anak kita yang remaja, lebih sering dialami oleh anak-anak kita yang remaja. Ya, perilaku menarik diri ini maksudnya adalah anak-anak kita ini cenderung untuk menolak melakukan kontak fisik, gitu, baik secara langsung atau artinya kontak fisik ataupun kontak mata. Sebisa mungkin mereka menghindari untuk berinteraksi secara langsung. Mereka lebih memilih menghabiskan waktunya di dalam kamar misalnya dengan gadget yang mereka punya. Nah, biasanya anak-anak remaja kita ketika ayah bunda mendapati kondisi seperti ini bisa jadi ada indikasi ada sesuatu yang mereka rasakan, ada ketidaknyamanan, kecemasan yang mereka rasakan. Begitu ya. Selanjutnya adalah mencari jaminan. Nah, ini maksudnya apa? Anak-anak di rumah putra-putri kita itu berusaha untuk memastikan bahwa kondisi yang mereka alami saat ini akan baik-baik saja kepada mereka. Ya, artinya situasi ini akan baik-baik saja, tidak memberikan dampak yang luar biasa. Karena biasanya begini, anak-anak mungkin mendengar informasi-informasi dari media sosial, dari berita di televisi misalnya ya, yang terkait dengan masalah COVID-19, apalagi kalau mereka misalnya mendengar berita bagaimana setiap hari ada informasi-informasi terkait dengan orang-orang yang meninggal akibat terpapar COVID-19 dan sebagainya. Nah, ini ketika ini diterima begitu saja oleh putra-putri kita informasinya, maka ini juga bisa membuat mereka menjadi merasa cemas gitu ya. Nah, oleh karenanya mereka mencari jaminan ini biasanya dengan bertanya kepada orang tua secara kritis mengenai kondisi yang sama-sama sedang dialami, bagaimana ke depannya dan seterusnya. Apakah mereka akan baik-baik saja? Apakah orang tua mereka juga akan baik-baik saja? Apalagi kalau misalnya mereka juga mendengar ada pihak keluarga yang terkena dan sebagainya. Ini benar-benar kita harus orang tua harus waspadai agar kondisi ini tidak mempengaruhi perubahan mental mereka, ya. Nah, selanjutnya adalah menurunnya tingkat konsentrasi, gitu ya, sulit berkonsentrasi. Nah, ini biasanya terjadi karena memang mengalami masa transisi ya, dalam situasi yang normal, yang biasa, kemudian bertransformasi kepada situasi yang berbeda, sehingga mempengaruhi dari daya konsentrasi anak-anak kita. Biasanya remaja juga menjadi mudah teralihkan perhatiannya. Nah, ini bisa menjadi sebuah indikasi yang perlu diwaspadai terhadap anak-anak kita. Biasanya bentuk manifestasinya ya mereka kadang terlupakan tugas-tugas sekolah yang sudah diberikan gitu ya. Kemudian biasanya terkait mungkin dengan tugas-tugas yang seharusnya diselesaikan, mereka lewat dari waktu yang diberikan. Ya, itu bagian dari indikasi turunnya atau sulitnya konsentrasi yang terjadi atau yang dialami anak-anak. Kemudian adalah keluhan somatis. Nah, keluhan ini sebenarnya tidak langsung mengacu kepada indikasi atau gejala-gejala COVID, tetapi dengan kondisi pandemi ini karena mereka merasa ada ketidaknyamanan, ada kegelisahan yang dirasakan, sehingga mereka mudah merasakan tiba-tiba merasa sakit kepala, kemudian sakit perut misalnya gitu ya. Dan banyak keluhan-keluhan lain yang seolah-olah seperti kondisi atau gejala COVID sebenarnya, tapi ini tidak muncul karena memang reaksi dari kecemasan yang dialami.
Selanjutnya adalah perubahan mood, ya, perubahan suasana hati. Ini juga bisa diwaspadai terjadi pada anak-anak kita. Biasanya anak-anak akan menunjukkan perilaku emosi yang meledak-ledak begitu ya, lebih emosional dari biasanya. Misalnya lebih mudah marah, kemudian lebih sering menangis tiba-tiba, atau kemudian juga merasa tidak sabaran gitu ya, lalu ingin segala sesuatu segera dimengerti dan seterusnya. Ini bagian dari dampak terhadap perubahan mood ya yang dialami oleh putra-putri kita akibat dari kondisi pandemi seperti ini. Nah, selanjutnya adalah anak-anak akan lebih banyak menunjukkan tingkah laku yang lebih banyak yang tidak biasa gitu ya, tingkah laku yang berbeda dari biasanya. Misalnya apa? Anak-anak mungkin kalau ada sibling atau ada saudara kandung di rumah, mereka lebih sering ribut gitu ya. Kemudian untuk remaja mungkin sering mengadakan debat-debat dengan orang tua seperti itu ya. Jadi lebih sering melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, atau banyak hal-hal yang tidak biasa dilakukan oleh mereka. Ini terkait juga dengan perubahan mood tadi. Biasanya anak-anak seperti ini, apalagi yang memang anak ini punya sifat, ada di antara anak-anak kita yang memang sifatnya temperamen, yang mudah sekali marah. Ini dengan kondisi pandemi seperti ini, fluktuasi dari tingkat kemarahannya, emosinya ini bisa semakin meningkat gitu ya. Jadi ledakan emosinya menjadi lebih besar dari sebelumnya, begitu. Nah, lalu apa yang bisa dilakukan oleh orang tua ketika kita mendapati anak-anak kita memiliki perilaku yang tadi saya sampaikan? Nah, yang pertama adalah orang tua harus melakukan diskusi terbuka dengan anak-anak. Ya, lakukan diskusi terbuka. Ayah bunda perlu tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan. Mereka maunya bagaimana, begitu ya. Cari permasalahannya, apa yang mereka inginkan. Diskusikan secara terbuka, secara baik-baik dengan anak-anak, duduk bersama, cari waktu yang pas untuk bisa kita saling curhat gitu ya, dari hati ke hati, sehingga anak-anak juga lebih terbuka dengan kita ya. Selain itu, apa yang bisa dilakukan? Kita coba bantu, tenangkan pikiran mereka ya, tenangkan pikiran mereka ketika misalnya mereka mendapatkan info-info macam-macam ya terkait dengan perkembangan COVID-19 dan lain-lain. Tenangkan, jangan orang tua kemudian ikut menjadi provokator, jangan memprovokasi isu-isu yang ada gitu. Tenangkan pikiran mereka, tenangkan hati mereka, ajak bicara baik-baik, katakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, semua akan berlalu pada waktunya. Kita punya Tuhan yang kita bisa berdoa kepada Tuhan dan seterusnya. Ajak lakukan juga kegiatan-kegiatan yang menimbulkan rasa aman buat anak-anak ya. Misalnya ayo kita ajak sholat berjamaah untuk yang muslim, kita lakukan zikir bersama, lakukan tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan rasa aman untuk anak-anak di rumah. Ya, selanjutnya juga kita bisa menjelaskan info-info yang mereka terima. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, ketika anak-anak mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan COVID-19, baik dari media sosial, misalnya dari televisi dan sebagainya, luruskan bahwa berita-berita yang ada itu agar jangan sampai mereka salah tafsirkan. Oleh karenanya, mungkin ada baiknya orang tua bisa mengganti dengan kegiatan-kegiatan lain yang bisa dinikmati bersama keluarga, yang kemudian bisa meminimalisir anak-anak menjadi tidak terkonsentrasi dengan kondisi COVID gitu ya, tetapi hidup saja, beraktivitas saja seperti biasa walaupun di rumah gitu. Kita bikin suasana rumah menjadi nyaman, menjadi positif, sehingga anak-anak juga berada di dalam rumah dalam keadaan nyaman, dalam keadaan senang gitu ya, sekalipun dalam kondisi pandemi. Karena
hati yang gembira gitu ya, mental yang sehat itu menjadi imun yang kuat bagi tubuh kita gitu. Jadi pastikan bahwa anak-anak kita berikan suasana-suasana yang nyaman di rumah begitu. Nah, selanjutnya tetap dorong anak-anak kita untuk bersosialisasi, untuk berinteraksi, tapi secara virtual gitu ya. Gunakan ruang-ruang virtual untuk media berkomunikasi anak-anak. Jangan sampai mereka kemudian menarik diri, asik dengan dunianya sendiri, sibuk dengan gadgetnya gitu. Alangkah baiknya gadget yang mereka miliki kita jadikan media mereka untuk berinteraksi dengan teman-teman ya, dengan saudara-saudara, dengan keluarga-keluarga gitu. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi tetap bisa kita gunakan media sosial dan gadgetnya anak-anak ini untuk tetap berinteraksi dengan keluarga, dengan anak-anak gitu, sehingga perkembangan mental mereka juga tetap baik ya. Karena biar bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial harus membutuhkan interaksi gitu. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini bukan berarti menjadikan kita putus bersilaturahim dengan keluarga ya, putus berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Jadi tetap dorong putra-putri kita untuk melakukan interaksi sosial secara virtual ya. Yang terakhir, apabila di rumah ada peraturan-peraturan baru yang ingin diterapkan terkait dengan pencegahan COVID-19, sampaikan dengan baik agar difahami juga dengan baik oleh anak-anak, bisa diterima dengan baik oleh anak-anak, dan akhirnya sama-sama bisa dipatuhi oleh anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Ya, ayah bunda, barangkali itu yang perlu sama-sama kita ketahui terkait dengan perilaku-perilaku atau indikasi yang dapat mempengaruhi perkembangan mental pada putra-putri kita. Semoga anak-anak kita tetap terus dalam perkembangan mental yang sehat. Ayah bunda juga demikian, selalu sehat, baik hatinya, fisik, dan juga mentalnya. Karena orang tua yang sehat secara mental, insya Allah bisa mengawali, bisa membimbing, bisa mendampingi anak-anak kita dengan pertumbuhan mental yang sehat juga. Demikian dari saya, dan ayah bunda apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi ini, ayah bunda bisa tuliskan di kolom komen ya. Silakan, insya Allah nanti kita coba respon. Barangkali nanti bisa kita angkat kembali jadi satu sesi sharing lain yang akan kita bisa kaji lebih dalam. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Semoga bisa memberi manfaat untuk ayah bunda dan putra putri. Salam sayang dari saya untuk putra putri di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.